Pagi semuanya teman-teman sekaligus dosen pengampu manajemen perkantoran. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi konsep sekretaris dan kesekretariatan. Boleh di next, Nazla? Anggotanya terdiri dari Abraham, Kak Ari, saya sendiri, Iren, dan juga Nazla. Boleh langsung dimulai? Boleh di next slide, Nazla. Oke, yang pertama ada pengertian dari sekretaris. Sekretaris itu berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, yang berarti rahasia, atau sekretarius, yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk menangani dan juga menjaga rahasia. Dalam bahasa Inggris, kata secretum diterjemahkan sebagai secret, yang berarti dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai rahasia. Jadi, sekretaris adalah seseorang yang harus bisa dipercaya, menyimpan, dan juga menjaga rahasia. Nah, sekretaris ini seseorang yang memiliki tugas utama untuk membantu pimpinan dalam menjalankan berbagai kegiatan administrasi, komunikasi, dan juga koordinasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Boleh di next slide, Nazla. Nah, di sini ada tanggung jawab sekretaris yang sudah disebutkan sebelumnya menjaga rahasia dan juga urusan kantor. Yang pertama, mengurus rahasia dan kegiatan-kegiatan kantor dari direktur atau manajer keuangan, rahasia dan kegiatan-kegiatan kantor direktur penjualan atau pemasaran, rahasia dan kegiatan-kegiatan gubernur provinsi, serta rahasia dan kegiatan-kegiatan kantor presiden atau juga direktur utama. Boleh di next slide? Nah, di sini ada pengertian sekretaris adalah seseorang yang memiliki tugas utama membantu pimpinan dalam menjalankan berbagai kegiatan administrasi, komunikasi, koordinasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau dalam dinamika Nina tahun 1988, sekretaris menurut H.F. Fowler dan F.G. Fowler adalah orang yang bekerja pada orang lain untuk membantu dalam korespondensi, pekerja tulis, mendapatkan informasi, dan masalah-masalah lain. Sedangkan menurut Louis Chenahasi dan William Selden, sekretaris adalah pegawai kantor yang karena kedudukannya memiliki tanggung jawab yang lebih daripada tanggung jawab seseorang stenografer. Boleh di next slide? Oke, jenis sekretaris, luas lingkup kerja dan tanggung jawabnya. Ada sekretaris organisasi, sekretaris pimpinan, terus ada juga kemampuan dan pengalaman kerja. Itu ada sekretaris junior dan juga senior. Nah, kalau sesuai bidang kerja, itu ada sekretaris bidang kesejahteraan rakyat, sekretaris bidang pemerintahan, dan juga sekretaris bidang administrasi. Next. Nah, yang terakhir itu ada kesekretariatan. Kesekretariatan merupakan bidang yang berkaitan dengan pengelolaan berbagai tugas administratif dalam suatu organisasi. Kesekretariatan mencakup berbagai aspek seperti manajemen dokumen, pengelolaan surat menyurat, pengaturan jadwal kerja pimpinan, penyimpanan arsip, serta koordinasi dalam penyelenggaraan acara atau rapat penting. Boleh di next. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini aku bakal ngasih perbedaan dari antara sekretaris, sekretariat, dan juga kesekretariatan. Nah, sekretaris itu definisinya adalah individu yang bertugas membantu pimpinan atau manajer dalam mengelola administrasi, jadwal, dan juga komunikasi. Fungsinya menyusun surat, mengatur pertemuan, mencatat notulen, dan menangani dokumen penting. Terus selanjutnya ada sekretariat. Definisinya itu suatu unit atau bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administrasi dan manajerial. Fungsinya mengelola berbagai tugas administratif dan mendukung kegiatan organisasi, seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan informasi. Nah, yang terakhir, kesekretariatan, definisinya itu adalah istilah yang lebih luas yang mencakup semua kegiatan, fungsi, dan juga tanggung jawab yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan informasi di suatu organisasi. Fungsinya ini adalah menggambarkan keseluruhan sistem dan proses yang mendukung kegiatan sekretariat dan sekretaris dalam suatu organisasi. Dengan demikian, sekretaris adalah perorangan, sekretariat adalah unit organisasi, dan kesekretariatan mencakup seluruh proses dan sistem administratif. Materi selanjutnya boleh dibacakan oleh Nazla. Baik, terima kasih Ren. Teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai sekretaris pimpinan nih. Nah, sekretaris pimpinan ini biasanya disebut sebagai private secretary. Jadi, uh, mereka ini memiliki peran khusus sebagai pendukung utama pimpinan tanpa menjalankan fungsi manajerial. Maksudnya gimana nih?
Oke, kita baca dulu menurut Prajudi Atmosudiljo dalam buku Jimmy tahun 2015 yang menjelaskan bahwa sekretaris pimpinan adalah seorang sekretaris yang membantu dan meringankan pekerjaan seorang kepala atau pimpinan. Jadi sekretaris pemimpin juga terkait kepada hal semua peraturan kepegawaian, hanya saja pekerjaannya diintegrasikannya ke dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan seorang kepala yang bekerja. Nah, jadi maksudnya di sini itu kedudukannya sekretaris dalam organisasi ini bukan sebagai manajer, melainkan sebagai seseorang yang membantu pimpinan yang bertugas untuk meringankan, mempermudah, dan memperlancar pekerjaan perkantoran serta tanggung jawab pimpinannya. Jadi tugas utamanya ini bersifat administratif dan operasional. Biasanya ini mencakup teleponing, surat menyurat, filing, menyimpan dikte, mengatur perjanjian, membuat undang-undang, menyiapkan rapat, dan menyusun agenda kegiatan pimpinannya. Lalu, eh, Prajudi Atmosudiljo juga menegaskan bahwa sekretaris pribadi ini berperan mengintegrasikan tugas-tugasnya kepada tanggung jawab pimpinannya meskipun tetap terikat pada peraturan pegawaian organisasi. Jadi istilah sekretaris pimpinan itu biasanya disebut sebagai sekretaris pribadi. Tapi pribadi dalam konteks ini itu sekretaris ini itu bukan milik perorangan, tetapi milik organisasi atau perusahaan yang ditugaskan untuk membantu kelancaran tugas pimpinannya. Oke, terus ada contoh dari sekretaris pribadi. Atau sekretaris pimpinan. Yang pertama itu ada sekretaris presiden, sekretaris menteri, sekretaris kepala lembaga, sekretaris direktur jenderal, sekretaris direktur, sekretaris direksi, sekretaris rektor, serta sekretaris dekan. Materi selanjutnya mengenai tugas sekretaris pimpinan akan dibacakan oleh Kak Ari. Untuk Kak Ari, dipersilakan. Baik, terima kasih Nazla. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas sekretaris pimpinan atau yang biasa disebut sekretaris pribadi. Nah, kalau tugas pokok sekretaris pimpinan itu kan membantu meringankan pekerjaan atasan atau pimpinan, itu tugas pokoknya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tugas-tugas sekretaris. Yaitu diantaranya yang pertama ada tugas rutin. Nah, tugas rutin ini tugas umumnya sekretaris yang biasa mereka lakukan sehari-hari seperti membuka surat, menerima dikte, menerima tamu, menerima telepon, menyimpan arsip atau surat, serta menyusun dan membuat jadwal kegiatan pimpinan. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada tugas khusus. Nah, tugas khusus ini diberikan kepada sekretaris karena adanya unsur kepercayaan bahwa sekretaris itu mampu menyimpan rahasia perusahaan. Nah, tugas ini diantaranya mengonsep surat perjanjian kerjasama dengan relasi atau instansi luar, menyusun surat rahasia, menyusun acara pertemuan bisnis, dan membeli kado atau cindera mata untuk klien pada event-event tertentu. Selanjutnya ada tugas istimewa. Tugas istimewa ini menyangkut keperluan pimpinan, diantaranya mewakili pimpinan menerima sumbangan untuk dana atau keperluan lainnya, membetulkan letak atau posisi alat tulis eh, yang dibutuhkan oleh pimpinan, mengingatkan pimpinan untuk membayar iuran atau asuransi, menghadiri rapat-rapat dinas, mengadakan pemeriksaan peralatan sarana kantor, dan sebagainya. Selanjutnya ada tugas sosial. Tugas sosial seorang sekretaris antara lain mengurus rumah tangga kantor dan mengatur penyelenggaraan resepsi untuk kantor beserta undangannya. Selanjutnya ada tugas keuangan. Nah, tugas keuangan di sini eh, lebih khususnya ini sekretaris ini mengurusi keuangan pimpinan. Contohnya misalnya menangani urusan keuangan pimpinan di bank, membayar rekening-rekening, pajak, atau sumbangan dana atas nama pimpinan, menyimpan catatan pengeluaran sehari-hari pimpinan, dan menyediakan dana untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas resepsionis. Boleh di next slide-nya. Nah, selanjutnya tugas resepsionis ini eh,
mirip dengan tugas sehari-hari yang tadi. Contohnya menerima, menjawab, mencatat telepon, menerima tamu, mencatat janji-janji untuk pimpinan, serta menyusun acara kerja sehari-hari pimpinan. Selanjutnya ada tugas-tugas yang bersifat kreatif. Nah, tugas yang bersifat kreatif ini, eh, jadi sekretaris itu harus ada inisiatif sendiri, tugas-tugas yang menurutnya merupakan suatu bantuan yang sangat diperlukan oleh pimpinan. Jadi, eh, sekretaris ini harus dituntut untuk kreatif, em, menyusun atau menyediakan kira-kira akan ada keperluan apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tugas pertemuan bisnis. Nah, tugas pertemuan bisnis ini contohnya mengatur jadwal dan lokasi tempat pertemuan yang akan dilaksanakan, menghubungi orang-orang yang akan diundang dalam pertemuan, baik melalui telepon maupun surat. Selanjutnya, next. Nah, ada tugas insidensial, merupakan pekerjaan yang tidak rutin dilakukan oleh sekretaris. Contohnya, menyiapkan agenda rapat, menyiapkan laporan, serta menyiapkan pidato atau pernyataan pimpinan. Membuat ikhtisar dari berita-berita atau artikel yang termuat dalam surat kabar, majalah, atau media-media lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen waktu yang dilakukan oleh sekretaris. Nah, di sini sekretaris itu kan dituntut untuk eh, banyak agenda-agenda yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana sih tips-tips? Berikut ini ada beberapa tips manajemen waktu yang dapat diterapkan oleh sekretaris. Pertama, membuat daftar tugas atau membuat to-do list. Nah, daftar tugas ini membantu sekretaris untuk memvisualisasikan semua tugas yang harus diselesaikan. Dengan daftar tugas ini, sekretaris dapat memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Nah, selanjutnya ada memprioritaskan tugas. Gunakan matriks urgensi. Contohnya, bisa menggolongkan tugas ini ke dalam misalnya kebutuhannya mendesak atau tidak mendesak gitu. Selanjutnya ada gunakan teknologi pendukung seperti aplikasi reminder atau kalender digital. Nah, jadi aplikasi-aplikasi ini bisa membantu tugas sekretaris untuk mengingatkan eh, tentang perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan, tugas-tugas yang harus dikumpulkan tepat waktu, atau pertemuan dengan klien itu bisa kita menggunakan teknologi atau aplikasi yang mendukung pekerjaan. Selanjutnya ada mendelegasikan tugas dengan bijak. Jadi mendelegasikan tugas ini, sekretaris itu bisa membagi-bagi tugas kepada staf lain atau sekretaris yang satunya lagi ini untuk meringankan pekerjaannya. Nah, dalam mendelegasikan tugas ini, pilih orang yang tepat untuk mendelegasikan tugas dan berikan instruksi yang jelas. Selanjutnya ada hindari multitasking berlebihan. Nah, di sini maksudnya meskipun sekretaris itu dituntut untuk mempunyai multitasking, tetapi ada kalanya terlalu banyak yang harus dikerjakan secara bersamaan juga itu bisa menghilangkan fokus dan kualitas pekerjaan. Nah, jadi fokus pada satu tugas pada satu waktu dan selesaikan dengan baik sebelum beralih ke tugas berikutnya. Dan beri waktu untuk istirahat di antara tugas-tugas yang menantang untuk menjaga fokus dan produktivitas. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazla. Baik, terima kasih ya Kari. Jadi kita akan kembali lagi mengenai pengertian nih. Kan tadi udah dijelaskan sama Iren kalau misalnya sekretaris itu ada dua, ada sekretaris pimpinan dan ada sekretaris organisasi. Untuk sekretaris pimpinan udah aku jelaskan, sekarang kita bahas mengenai sekretaris organisasi. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing sama sekretaris organisasi, especially buat mereka atau buat kalian yang udah sering ikut organisasi nih. Mungkin udah sering dengar namanya sekretaris OSIS, sekretaris MPK, sekretaris HIMA, sekretaris DPM. Nah, itu merupakan salah satu dari jenis organisasi. Sekretaris organisasi. Nah, untuk pengertian lebih lanjutnya,
di sini itu menurut Prajudi Atmosudirjo dalam buku Jimmy 2015 bahwa sekretaris organisasi adalah seorang sekretaris yang bertugas dan memiliki kedudukan sebagai pimpinan pelaksana atas keputusan-keputusan dewan direksi atau dewan pemimpin organisasi. Ia tidak hanya melayani pimpinan organisasi, tetapi juga ikut mengatur hal-hal yang menyangkut organisasi dan manajemen. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi maksudnya di sini tuh sekretaris organisasi ini tuh mempunyai kedudukan manajerial. Biasanya itu kita kenal sekretaris organisasi kalau ada di perusahaan itu ada sekretaris instansi, sekretaris perusahaan, business secretary, executive secretary. Jadi mereka ini menempati posisi strategis sebagai manajer yang mengelola seluruh aspek operasional kesekretariatan. Nah, beda sama sekretaris pribadi yang fokusnya itu untuk mendukung individu pemimpinnya. Kalau misalnya sekretaris organisasi ini menjalankan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam bidang kesekretariatan. Nah, contohnya itu kalau aku yang bilang tadi itu kan ada sekretaris Hima, sekretaris MPK, sekretaris DPM, sekretaris OSIS. Nah, kalau contoh konkretnya lagi yang mungkin kalian pengen lebih besar itu ada sekretaris wilayah daerah provinsi atau uh, sekretaris sekretaris provinsi yang tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi tetapi juga memegang peran pengambilan keputusan strategi. Nah, eh, Prajudi Atmosudirjo dalam Jimmy 2015 juga mempertegaskan bahwa sekretaris organisasi ini memiliki kedudukan sebagai pemimpin pelaksanaan yang bertugas mengeksekusi keputusan-keputusan dewan direksi atau dewan pimpinan organisasi. Jadi ruang lingkupnya itu mencakup administrasi biasa, mencakup aspek organisasi dan manajemen secara menyeluruh. Jadi eh, Jadi udah jelas kalau misalnya sekretaris organisasi ini melakukan atau memiliki tanggung jawab manajerial. Nah, Sutarto dalam buku Jimmy 2015 juga menjabarkan lebih rinci nih tentang kewenangan sekretaris organisasi yang menyatakan bahwa selain bekerja berdasarkan pemerintahan pimpinan, mereka itu memiliki otoritas untuk turut serta menyusun rencana organisasi, pengambilan keputusan, sorry, pengambilan keputusan strategis, pengarahan operasional, koordinasi antar divisi, kontrol kinerja, hingga penyempurnaan sistem dan tata kerja organisasi. Kewenangan ini menunjukkan bahwa sekretaris organisasi beroperasi untuk kepentingan institusi secara holistik dan menjadikan ujung tombak dalam memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, kita tadi udah nyebutin kalau misalnya sekretaris organisasi itu dalam lingkup kecil kayak OSIS, MPK, terus ada sekretaris provinsi. Nah, contoh nyatanya lagi tentang sekretaris organisasi nih yang lagi hot banget kemarin tentang diangkatnya Bapak Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris Kabinet Merah Putih itu merupakan contoh dari sekretaris organisasi juga. Nah, oh sorry ini ada typo. Kalau contoh sekretaris organisasi itu ada sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri, sekretaris jenderal Kementerian Perdagangan, sekretaris jenderal Pemersatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, sekretaris jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, untuk materi pengertian serta contoh dari sekretaris organisasi segitu aja. Untuk materi selanjutnya adalah tugas sekretaris organisasi yang akan yang akan dijelaskan oleh teman kita Abraham Yusuf. Untuk Abraham Yusuf dipersilahkan. Oh, oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjabarkan tentang tugas sekretaris organisasi. Oke, yang pertama dapat dilihat di sini, sekretaris organisasi berperan sebagai pembantu pimpinan yang bekerja atau perintah dari pimpinan dalam rangka mempelancar tugas pokok pimpinan sehingga pimpinan mampu melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengelola organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan arah yang ditetapkan. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Nasla, bahwa sekretaris dalam organisasi
ikut turut andil aktif dalam membantu pimpinan untuk menjalankan organisasi, seperti ikut dalam menyusun perencanaan, ikut dalam mengawasi, dan ikut dalam evaluasi juga. Dan sekretaris organisasi juga memiliki kedudukan yang signifikan dalam sebuah organisasi, karena seorang sekretaris organisasi dapat turut adil dalam mengambil keputusan. Oke, yang kedua, sekretaris organisasi berperan sebagai manajer, adalah seseorang yang memimpin suatu satuan organisasi dengan tugas pokok menjalankan administrasi kesekretariasan, kesekretariatan. Eh, Sekretaris organisasi dalam sebuah organisasi dapat memimpin suatu unit yang disebut sekretariat. Nah, di mana dalam sekretariat ini menjalankan aktivitas kesekretariatan, yaitu mengolah surat, pengarsipan, dan juga melaksanakan administrasi administrasi dalam sebuah organisasi tersebut. Oke, dapat di next, di slide berikutnya. Next slide, Nasla. Untuk siapa? Oke, yang ketiga di sini, sekretaris organisasi berperan sebagai pemberi bantuan atau pelayanan kepada satuan kerja yang ada dalam organisasi dalam bidang kesekretariatan. Kegiatan dalam bidang kesekretariatan terdiri atas yang pertama, menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, menyelenggarakan kabineteraan rapat. Yang keempat, menyelenggarakan hal-hal yang bersifat rahasia. Dan yang kelima, menyelenggarakan peraturan penerimaan tamu. Mungkin itu saja dari tugas-tugas sekretaris organisasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Sekarang aku akan membacakan kesimpulan untuk materi yang telah kita presentasikan. Sekretaris memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Seorang sekretaris tidak hanya bertugas dalam aspek administratif, tetapi juga menjadi pendukung utama dalam menjaga kelancaran komunikasi serta koordinasi antara pimpinan dengan pihak lain. Sekretaris pribadi lebih fokus membantu pekerjaan pimpinan dalam urusan administrasi dan komunikasi. Sedangkan sekretaris organisasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam pengelolaan kesekretariatan di suatu instansi atau perusahaan. Dalam praktiknya, sekretaris harus memiliki keterampilan manajemen waktu, komunikasi, serta kemampuan mengelola informasi dengan baik. Dengan adanya sistem kesekretariatan yang baik, dapat memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak. Dengan demikian, keberadaan sekretaris yang profesional dan kompeten akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.